Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat video kuliah EL5240 Network Performance and Quality of Service in Telecommunication, yaitu merupakan mata kuliah yang saya ajarkan di Institut Teknologi Bandung. Pada detik ini yang saya akan rekam adalah bab 3 dari kuliah ini. Bab 3 ini adalah berjudul Technical Measurement of a Mobile Network Performance and Quality of Service. Jadi seperti sebelumnya pada kuliah ini itu saya persilakan pada mahasiswa maupun penonton video ini untuk mengunduh bahan kuliah dalam bentuk PDF yang saya letakkan. Saya sudah unggah di Open Science Framework atau OSF. Jadi Anda bisa mengunduh secara gratis. Nanti saya berikan linknya, di description. Tapi Anda juga bisa copy paste lah dari judul ini. Anda ketik aja di Google atau Yahoo, search mesin pencari, tulis ini Technical Measurement of Mobile Network Performance Quality of Service. Maka Anda akan dapatkan linknya untuk mengunduh ini. Jadi pertama yang ingin saya jelaskan adalah teori dari metode-metode untuk pengukuran quality of service di jaringan telekomunikasi. Di pertama, pengelompokan pengukuran dari quality of service. Nah, ini yang pertama adalah berdasarkan sumber data. Berdasarkan sumber data, maka pengelompokan dari pengukuran quality of service dibagi dua, yaitu metode agregasi dan metode sampling. Nah, ini keduanya diperlukan, dilakukan oleh pihak yang mengukur. Bedanya hanya demikian. Kalau pemilik jaringan, network operator atau pemilik jaringan, itu dia bisa mengukur dengan dua cara ini. Menggunakan metode agregasi dia bisa lakukan, menggunakan metode sampling dia juga bisa lakukan. Tetapi user atau peneliti yang tidak memiliki jaringannya, seperti saya misalkan atau Anda ingin meneliti quality of service dari suatu service provider, maka ini kita tidak bisa melakukan dengan metode agregasi. Kita tidak bisa selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kita memiliki data itu detik demi detik. Jadi kita bisa melakukan secara sampling. Ini di sini metode agregasi ini saya sebutkan di sini. Kalau saya tulis di sini, kalau network operator itu biasanya mengukur berdasarkan counters dan timer. Nah, ini counter dan timer ini adalah perangkat di network operator yang memilikinya. Karena ini berdasarkan signaling ladder diagram. Signaling ladder diagram ini adalah suatu proses signaling yang terjadi di dalam jaringan telekomunikasi untuk membentuk suatu service. Jadi segala macam service itu terbentuk oleh apa yang disebut signaling ladder diagram. Kalau metode sampling ini biasa diambil datanya dalam suatu waktu tertentu dan suatu titik-titik tertentu. Tidak terhadap semua node yang ada di jaringan, juga tidak terhadap semua user. Kemudian metode pembagian metode yang kedua adalah dibagi pengukuran itu menjadi metode direct metode langsung dan metode yang tidak langsung. Nah, ini metode langsung ini hanya dilakukan biasanya oleh pemilik jaringan maupun vendor yang ditunjuk oleh network operator untuk mengukur
network performance maupun quality of service jaringannya. Karena ini dilakukan pada setiap titik pengukuran. Jadi kalau yang diukur adalah quality atau dari network atau yang kita sebut sebagai network performance dari misalkan suatu BTS atau suatu node B atau inode B, maka yaitu hanya bisa dilakukan oleh si pemilik node B-nya atau BTS-nya seperti itu. Jadi orang luar ya tidak bisa kecuali vendor yang memang ditunjuk. Jadi ini melakukan direct method. Jadi mengukur di MSC, kalau 3G itu ada yang disebut MSC, Mobile Switching Center, atau GGSN atau SGSN, ya, di 3G atau EPC di 4G, itu adalah nama-nama dari network element yang dimiliki oleh network operator. Jadi hanya mereka yang bisa melakukan, atau vendornya, pihak vendor pengukurannya, bukan vendor yang mengadakan jaringan. Jadi di sini bisa melakukan pengukuran tersebut, kecuali di dalam kontraknya itu network operator menunjuk vendor yang menjual perangkat network itu sebagai justru juga untuk mengukur, maka dia bisa mengukur secara langsung. Pengukuran seperti itu tidak bisa kita lakukan di penelitian-penelitiannya. Saya sebagai dosen maupun Anda mahasiswa magister maupun mahasiswa tugas akhir, mahasiswa S3 itu tidak bisa karena kita tidak punya jaringannya, ya. Kita bukan yang orang memiliki jaringannya, dan itu merupakan data yang konfidensial, ya, data konfidensial bagi operator. Nah, operator pasti menyimpan dengan rapat data pengukuran secara langsung seperti itu. Bahkan regulator pun tidak akan dikasih, ya, data-data yang direct method ini. Nah, untuk indirect method ini kita lakukan biasanya di pendidikan maupun di vendor perangkat, ya, pabrik yang membuat peralatan, karena dia hanya menjual. Tapi kalau dia tidak ditunjuk sebagai vendor yang sekaligus untuk melakukan pengukuran, maka dia kan tidak tahu, ya, setelah dipasang sistem seperti apa. Maka dalam hal demikian kita bisa melakukannya pengukuran itu dengan membuat suatu simulator. Ya, simulator di pendidikan itu terbagi, ada simulator itu ada beberapa, ada ada OPNet, SIMnet, ya, OMNet, OPNet, apalagi, ya. Jadi banyak sekali simulator tersebut. Jadi simulator ini ada yang berbayar, ya, oleh vendor dari simulator, ya. Simulator juga ada vendornya. Vendor simulator jaringan ini juga ada yang dikembangkan oleh suatu universitas, kemudian penggunanya masing-masing ikut mengembangkan, ya. Jadi OPNet dan seterusnya. Tetapi ada juga yang itu dikembangkan oleh suatu industri untuk dengan kepentingan dijual, ya, sehingga pemakainya itu membayar kepada si pembuat atau vendor dari simulator tersebut. Jadi dengan menggunakan simulator tersebut, maka kita bisa melakukan penelitian. Nah, ini di kalangan pendidikan tinggi, kita kalau menggunakan simulator yang memang dikembangkan oleh universitas, ya, di luar negeri, kita bersama-sama seluruh dunia ikut mengembangkan, maka di situ kita bisa menggunakannya dengan tidak terbatas, ya. Tetapi yang namanya kita kembangkan bersama, maka lebih sulit. Biasanya kita menggunakannya dengan bahasa mesin, ya, dengan bahasa mesin. Jadi melakukan programming yang cukup ketat, ya. Kita kurang titik koma aja mengetik program yang dalam bahasa mesin kan suka tidak berjalan, ya, programnya, ya. Simulator jadi nggak jalan. Ngetik huruf besar, huruf kecil, ya, tanda-tanda seperti itu, ada spasi, tidak ada spasi, itu bisa menentukan keberhasilan kita menggunakan simulator tersebut. Kalau yang lebih mudah digunakan itu simulator yang dibuat oleh industri, simulator yang dia itu memang membuat untuk kepentingan industri lain, industri yang membuat perangkat-perangkat dan maupun perguruan tinggi yang melakukan penelitian. Tetapi biasanya mereka membuat dua versi yang gratis dan versi yang berbayar. Ya, samalah seperti software-software yang lain, itu biasa ada dua versi. Kemudian
ada pembagian dengan cara lain, yaitu kalau dilihat dari sudut dari observernya, dari pengukuran. Itu ada metode dibagi dua, yaitu metode aktif dan metode pasif. Ya. Kalau metode aktif ini, pengukuran quality service ini mendapatkan behavior dari network, ya, dengan memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan ikut mempengaruhi jaringan, ya. Nah, ini aktif method ini bisa dilakukan ada dua hal yang saya lihat ya dalam praktikalnya, ya. Itu terjadi pada waktu zaman ya 30-40 tahun lalu, ya, waktu saya masih mahasiswa, saya masih fresh graduate. Itu jaringan telekomunikasi umumnya belum digital dan belum computerized. Tetapi sistem pengukuran sudah digital, sudah computerized. Nah, jaringan-jaringan itu cukup lama ya di Indonesia, di seluruh dunia. Jaringan-jaringan itu belum computerized, ya, jaringan telekomunikasi. Itu berubah menjadi computerized itu baru tahun 80-an. Itu di seluruh dunia. Kalau Indonesia mungkin ya tahun 90-an, 85-an itu baru mulai. Jadi dengan sistem demikian, maka karena sistem pengukuran, metode pengukuran itu lebih maju, lebih advance dibanding yang diukur, maka sistemnya itu menggunakan sistem disebut sistem aktif. Kemudian yang kedua, sistem aktif ini digunakan oleh regulator. Kadang-kadang regulator itu ingin mengamati quality service dari network operator yang mereka tangani, maka dia minta izin untuk melakukan aktif method tetapi secara sampling. Jadi secara sampling pada suatu lokasi tertentu. Nah, ini dilakukan seperti itu aktif metodenya. Jadi dengan demikian, karena apa? Karena si regulator ini kan dia tidak bisa mendapatkan data dari signal reading diagram pengukuran yang dilakukan secara agregat oleh operator. Mereka tidak akan diperbolehkan mendapatkan data itu, maka dia minta izin untuk melakukan pengukuran secara aktif, yaitu membeli suatu peralatan yang bisa memberikan signaling ke dalam sistem, ya, dari luar. Jadi tapi ini proses aktif method ini akan mempengaruhi kinerja dari jaringan, ya. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan tahun 90-an ketika I-85 ke atas, itu ketika jaringan telekomunikasi masih kalah, ya, kemajuannya dibanding sistem yang mengukurnya. Maka dalam hal itu ketika diukur, maka jaringan itu menjadi menurun, ya, performanya selama beberapa saat. Nah, ini juga demikian. Jadi karena regulator kalau mengukur dengan cara aktif itu bisa mempengaruhi, maka regulator harus minta izin, ya, pada suatu lokasi tertentu, jam tertentu. Nah, ini yang kalau dilakukan itu seringkali ini mungkin ya siapa tahu, ya, kita kalau seudonnya, ya, tapi kita tidak harus seudonnya, tidak boleh berpikiran buruk. Tapi kalau kita berpikiran buruk karena prosesnya demikian, maka bisa saja suatu network operator itu ketika diukur dia melakukan diam-diam, jadwalnya kan harus diberitakan terlebih dahulu, maka si network operator itu bisa menambahkan kapasitas dari jaringannya sehingga ketika diukur hasilnya selalu baik. Nah, ini trade off antara regulator yang harus mengukur. Makanya beberapa regulator di seluruh dunia akhirnya memutuskan untuk tidak mau lagi mengukur. Jadi pengukuran itu tidak dilakukan secara aktif method, ya, karena akhirnya juga percuma, gitu, ya. Percuma. Jadi karena bisa terjadi manipulasi seperti itu. Dan cara pasif itu pengukuran, ya, ini tidak ada interferensi ke jaringan, ya, secara pasif. Jadi kita mengukur simpelnya gini, kita mengukur di internet, kita ingin tahu speed test, ya, kita mengukur kecepatan, ya, dari internet. Nah, kita bisa lakukan secara pasif, ya. Dengan cara pasif kita tidak mempengaruhi jaringan, kita bisa mengetahui speed test dari internet yang masuk ke jaringan kita, karena yang kita ukur adalah data, ya, data yang masuk itu berapa banyak data dalam 1 menit atau dalam 1 jam, itu seberapa bit atau berapa byte, maka kita bisa tahu bahwa kecepatannya data itu data transfernya sekian.
Tapi kalau bit rate-nya ya kita bisa mengukur dengan signal rate-nya. Kemudian pengukuran ke pembagian ke yang lain adalah berdasarkan titik pengukuran. Nah, pada titik pengukuran ini ada dua juga, yaitu di sini pengukuran pada end user point, titik akhir dari jaringan, atau diukurnya di dalam network element. Ya, kalau diukur berdasarkan end user ini ya kita misalkan yang diukur ada di titik gadgetnya ya. Nah, ini biasa disebut drive test. Jadi pengukuran dilakukan pada end user itu sebenarnya yang diukur lebih banyak adalah quality of experience ya. Jadi dari yang dialami oleh user. Dan di dalam bab 1 Anda bisa lihat yang belum lihat kuliah saya bab 1, kuliah ini E5240, Network Performance and Quality of Service. Ada bedanya ya, ada network performance, ada quality of service, ada quality of experience. Apa bedanya? Anda bisa pelajari di sana. Dan ada network element sebagai titik pengukuran. Jadi di sini ya biasa dilakukan oleh telco provider ya, itu bisa secara teknis bisa melakukan pada setiap network element. Kemudian berikutnya ini ada di dalam public line mobile network pada seluler ya. Ini di dalam bahan saya berikan contoh-contoh pengukuran ya, contoh-contoh pengukuran secara agregat yang hanya bisa dilakukan oleh pemilik jaringan, network operator, atau oleh vendor pengukuran ya, vendor pengukuran yang diberikan hak dan kewajiban oleh network operator untuk mengukur. Nah, ini tadi saya katakan beberapa operator itu menunjuk sekaligus dia beli vendor kepada peralatan itu, perangkat network element dia beli dari suatu vendor yang membuatnya, kemudian dia sekaligus minta kepada yang membuat itu untuk memasangnya dan kemudian sekaligus untuk melakukan pengukuran. Bisa jadi demikian, tapi bisa jadi banyak juga operator yang tidak demikian, network operator yang dia beli peralatan dari A, memasang B, kemudian melakukan pengukuran C, jadi bisa saja demikian. Atau bisa juga kalau zaman dulu itu yang melakukan pengukuran ini adalah network operator sendiri. Jadi sejak tahun kita merdeka dulu tahun 45, setahu saya memang network operator ini mengukur sendiri ya. Tapi itu tahun 2010-an itu mulai berubah ya, network operator ini pada umumnya tidak memiliki suatu divisi teknis yang memadai sehingga mereka tidak mampu melakukan pengukuran secara komprehensif, secara agregat ya. Mereka hanya punya sedikit sekali pegawai-pegawai yang teknis. Jadi kebanyakan di situ bersifat administratif. Jadi dia menunjuk kepada vendor untuk mengukur. Nah, ini ada beberapa contoh di dalam radio access measurement function untuk PSC atau RNC. Ini ada contoh-contoh yang diukur. Unsuccessful request for service ya. Jadi ketidakberhasilan suatu permintaan service. Dan unsuccessful request for service juga ada per case ya. Kemudian ada mean inter-arrival time ya. Jadi waktu rata-rata kedatangan dan attempted transmission of paging messages ya. Ada unsuccessful transmission of paging message, attempted immediate assignment procedures, intra-cell successful internal handover, intra-cell unsuccessful internal handovers, inter-cell successful internal handover, kemudian unsuccessful internal handovers with reconnection to all channels, unsuccessful internal handover with loss of connection. Kemudian ada flash request receive, dan ada paging request receive from internet network gateway. Jadi ini contoh-contoh yang bisa diukur dilakukan pada 3G maupun 4G ya, maupun 5G. Ini ada yang kalau ada yang diukur dari yang saya sebutkan di diktat saya, di PDF saya, bahan saya kuliah ini, itu ada yang dilakukannya ada di 2G, ada yang di 3G, ada yang di 4G. Ya, ini saya sebutkan itu. Ada yang dilakukan di seluruhnya, 2G, 3G maupun 4G. Dan kelompok kedua adalah cell measurement function untuk BTS ya, INET atau NUT B. Dia ada min, PCH, AGCH, queuing length ya. Kemudian attempted, TCH seizures, meeting, and TCH block state, unsuccessful internal handover, intra-cell,
permission of packet paging, message of the PCCH, attempted transmission of paging message, dan all available TCH allocated time, attempted incoming internal intercell, handover, dan min PPCH, PAGCH, mana tadi kok tiba-tiba keloncat ya. Jadi akhirnya banyak ya, ini contoh-contohnya banyak di sini, Anda bisa baca masing-masing ya. Jadi ada kelengkapannya yang diberikan. Dan C dalam kelompok internal ada measurement function of the PTS node I node B. Nah, ini C. Dalam kelompok ini adalah attempted incoming internal intercell, handover per originating cell, attempted outgoing internal intercell, handover per target cell, successful incoming internal intercell, handover per originating cell, dan successful outgoing internal intercell, handover per target cell. Dan kelompok D, cell measurement function in the internal core network. Ya, dari Anda yang masih bingung di sini mungkin harus buka-buka lihat atau nonton dulu ya video kuliah saya di bab 1 ya. Di bab 1 itu saya jelaskan mengenai topologinya ya, ada access network, ada core network. Jadi tadi kelompok ABC itu di access network, nah ini D mulai di core network. Ini contoh-contoh number of class mark updates, attempted interrogation of HLR for routing ya. Kemudian mean time to provide the call setup service, attempted incoming inter MSC. Nah, ini 3G ya, 2G, MSC, 4G, bukan, tidak ada lagi MSC ya di sini. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan, ini ada di 2G, 3G, 4G, ada yang dilakukan di 4-4-nya, ada yang tidak. Ini kalau udah ada node elemen network elemen ada yang tidak ada di sini MSC, itu hanya ada di 2G dan 3G, di 4G tidak ada MSC. Ya, saya sudah sebutkan juga di kuliah saya di bab 1 ya, bahwa 4G itu tidak ada lagi circuit switch ya. Jadi dia paket switch dan IP. Kemudian attempted mobile originating calls, successful interrogation of HLR. Nah, ini juga sama HLR, ini ada istilah ini hanya ada di 2G dan 3G. Minta applied to location updating service. Nah, ini ada di 2G, 3G, 4G. Ini successful incoming inter MSC handover. Nah, ini juga hanya di 2G dan 3G. Successful mobile originating cell. Nah, ini ada di 2G, 3G, 4G. Successful interrogation of HLR, ini sama. Jadi ini banyak di sini contoh-contoh yang saya tuliskan di sini hanya ada di 2G dan 3G tapi tidak ada di 4G. Kenapa? Karena berubah ya dalam topologi servisnya, itu network elemennya ada perubahan revolusioner dari 3G ke 4G, tapi dari 2G ke 3G relatif berjalan secara evolusi, sehingga yang ada di 2G ada di 3G, network elemennya masih sama, cuman teknologinya berbeda. Kemudian kelompok kelima, cell measurement function in the internal core network. Ini kita bicara masih core network ya. Attempted incoming external inter MSC. Nah, ini masih sama. Ini hanya di 2G, 3G. Handover per originating cell. Ini dilakukan di 2G, 3G, 4G. Attempted incoming inter MSC, handover per originating cell. Ini sama di 2G, 3G saja. Successful incoming external inter MSC handover dan seterusnya. Ini hanya pengukuran-pengukuran yang ada di 2G dan 3G ya. Jadi ini saya sebutkan di sini ada 2G, 3G, kebanyakan ini 2G, 3G, di 4G tidak ada, tapi ada juga sebagian masih diukur di dalam 4G. Dan subscriber home location register measurement. Nah, ini dilakukan di 2G, 3G, 4G. Jadi home location register measurement itu adalah pencatatan dari register home location register. Jadi lokasi dari gadget itu harus dicatat terus. Jadi ini harus dilakukan terus di dalam 2G maupun 3G maupun 4G. Nah, subscriber home location register measurement yang kelompok ke-7 ini juga prosesnya secara umumnya itu dilakukan di 2G, 3G, 4G. Cuman ada beberapa yang harus digantikan dengan node yang ada di 4G, 2G, 3G sama. Attempted MS memory available notification itu yang pertama ini sama ya, 2G, 3G, 4G akan melakukan. Tapi successful receive authentication set from HLR to FileR. Nah, ini masih successful MS memory
available. Nah, jadi sama, jadi masih bisa dilakukan di 2G, 3G, 4G. Dan IR measurement ya, number of receive email check request. Nah, ini 2G, 3G, 4G itu gadget dari seluler itu ada email dan ada check requestnya. Jadi number of black answer to IR. Dan ini sama, ini untuk yang kelompok ke-8 itu dilakukan ada 2G, 3G maupun 4G. Dan internet gateway measurement. Nah, ini internet gateway measurement ini sebagian besar ini ada di 2G dan 3G. Tidak semuanya ada di sebagian besar ini tidak dilakukan di 4G. Dilakukan tetapi nama network elemennya sudah berubah ya. Nama elemennya sudah berubah. Jadi Anda harus menonton lagi sekali lagi di kuliah saya bab 1 part 3 topologi service topologi network 2G, 3G, 4G apa perbedaannya. Jadi di situ saya sudah sebutkan di situ bahwa 2G dan 3G ya praktis ada circuit switch dan packet switch, tetapi di 4G dia full packet switch ada otomatis adalah IP. Jadi di sini ada beberapa istilah network element yang tidak ada lagi di dalam 4G. Jadi demikian ini saya sampaikan kuliah saya untuk bab 3 dari EL 5240 atau Network Performance and Quality of Service in Telecommunication. Jadi atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih pada semua penonton maupun mahasiswa saya, dan segala kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.